Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sekarang sedang berada di Subkos museum yang ada di Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini apa aja sih kira-kira peninggalan-peninggalan dari Subkos Kota Lubuk Linggau? Mungkin sahabat mirsa penasaran sekali mengenai apa aja yang ada di dalam museum ini ya. Kita cek bareng-bareng yuk. Baik sahabat mirsa, saya sekarang sedang berada di Museum Subkos Garuda Sriwijaya yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan saya akan bertanya-tanya dengan Bapak Berlian Susetyo yang akan menceritakan dan menjelaskan semua peninggalan-peninggalan yang ada di dalam museum ini. Dan sekarang mungkin saya akan bertanya-tanya mengenai alat, yaitu untuk peperangan pada zaman Belanda dulu. Nah, kira-kira seperti apa nih Bang mengenai alat ini Bang? Oke. Kita sedikit kembali ke masa lalu ya, karena kita bahas masa lalu juga, karena memang sejatinya senjata-senjata yang di sini ini kan pernah digunakan oleh rakyat perjuang zaman dulu juga, laskar-laskar juga kan. Jadi mereka tuh belum ada yang namanya senjata modern. Yang ada ya senjata tradisional ya, seperti pedang, keris, dan juga mandau ini tadi yang di sini. Jadi mereka inilah menggunakan senjata ini untuk melawan kolonial tadi yang menjajah di Indonesia kan. Meskipun juga kita sudah merdeka pun mereka masih tetap merongrong kekuasaan kita kan. Tetap juga ya peperangan juga ya, mereka juga masih menggunakan senjata tradisional ini karena memang belum ada kita punya pabrik senjata sendiri kan. Senjata modern memang belum ada, ya kita gunakanlah senjata-senjata tradisional ini yang dibuat oleh masyarakat orang zaman dulu seperti itu. Ini kan ada mandau. Ya. Apa aja sih nama-namanya Bang? Namanya sama, nama seperti biasa, mandau, memang kayak arang gitu yang sejenis parang. Mandau. Kalau ini pedang memang panjang kan, panjang seperti itu. Memang bagian untuk alat membelah atau apa gitu kan. Kalau keris kan biasanya kan bisa digunakan sebagai pusaka juga, bisa juga untuk alat untuk melukai orang juga kalau untuk dalam peperangan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pahlawan-pahlawan dari Komandemen Sumatera Selatan. Komandemen Sumatera Selatan Lubuk Linggau. Nah, ini dari mana ini? Dari Jambi. Ini dari Jambi, namanya pahlawan Letkol Abun Jani. Dan ini dari teritorial Bengkulu, namanya Letkol Barlian. Oke. Selanjutnya ini ada dari teritorial Lampung, yaitu Letkol Semaun Gaharu. Dan selanjutnya yaitu dari subteritorial Palembang. Teritorial Palembang, yaitu namanya Bambang Utoyo. Nah, sekarang kita beralih ke peta ini ya, sahabat mirsa. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Berlian. Oke, ini sejatinya adalah peta Sumbaksel ya, karena pada kala itu memang Sumsel, terutama yang Sumatera Selatan itu mencakup 4 wilayah. Itulah ada Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Jadi memang sejatinya Sumsel melawan Belanda ya di 4 daerah itu. Ada dari Lampung ke Sumsel, ke Palembang juga, dari Palembang ke Jambi, dari Jambi ke Bengkulu juga seperti itu kan. Mereka dalam satu komando, itulah komandonya itulah Subkos tadi. Jadi per daerah masing-masing itulah ada subtotir tadi ya. Subkomandemen Sumatera Selatan, itulah bawah-bawahannya tadi yang 4 orang tadi yang menjadi komandan tadi, dari Bengkulu, dari Lampung, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini peta wilayah perang mereka kala itu, wilayah seperti bisa digambarkan di sini. Bisa kita katakan apa ya, gambaran umum kira-kira seperti inilah. Jadi kala itu. Misalnya sub dari bagian Kota Lubuk Linggau ya. Kalau Lubuk Linggau dia termasuk kala itu sebagai daerah
pertahanan juga kala itu waktu melawan Belanda setelah kemerdekaan ya terutama ya. Memang Subkos kala itu juga pindah dari Lahat ke Lubuk Linggau dan menempati gedung ini menjadi markas Subkos, dan cikal bakalnya nanti menjadi museum Subkos juga pada tahun 1988. Jadi kenapa bisa dikatakan museum Subkos? Karena memang Subkos kala itu menempati gedung ini sehingga dinamakan cikal bakalnya dinamakan menjadi museum Subkos Kedua Sriwijaya. Oke, selanjutnya di sini kan ada Subkosnya masing-masing. Mengenai pahlawan yang ada di Kota Lubuk Linggau, di sini ada ya? Nggak ada. Ya, bisa dijelaskan secara detail dari setiap para pahlawan perjuangan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Oke, kalau yang di atas ini para komandan-komandannya Subkos ya. Karena pada tahun 46, Mei 46 dibentuklah Subkos. Dan yang pertama kali yang memimpin adalah ini, yaitu Kolonel Hasan Kasim kala itu dibentuk Subkos tanggal 17 Mei. Dialah yang pertama kali yang menempati posisi komandan yang pertama. Lanjut yang kedua itulah Aka Gani. Memang dia termasuk tokoh sipil dan militer yang berada di Sumsel. Memang dia sangat berpengaruh juga karena mungkin jabatan dia sudah habis juga, atau mungkin ada keperluan lain juga untuk peperangan ya. Tinggal harus beliau dan sempat berkelia juga melawan Belanda juga segala macam. Hanya berganti juga ke Simbolon. Nah, Simbolon inilah dulu waktu krisis militer pertama dia pindah dari Palembang, Lahat dan juga sampai ke Lubuk Linggau. Pada masa beliau inilah dia menempati gedung ini, berada di sini. Subkos berada di gedung ini dari masanya Simbolon seperti itu. Yang di bawah ini? Yang ini staf-stafnya. Ini ada Ibnu Sutowo dari kesehatannya kan. Ini dari bagian polisi tentaranya. Ini ada juga bagian staf yang kedua, dan juga ada yang bagian ini juga. Karena ada yang pertama, ada yang kedua ini stafnya kan. Ini ajudannya yaitu Pak Tobing. Seperti itu kalau yang di sini. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai sedikit para pahlawan kita ya. Selanjutnya ini kayaknya nah, kalau ini ada kenangan sejarah tersendiri. Kalau ini bendera ini bukan bendera yang pertama kali diibarkan di Jakarta sana ya, waktu pertama kali Indonesia merdeka, bukan. Karena ini memang sempat digunakan juga waktu zaman perang juga, bergerilya dari hutan ke hutan, masuk sungai segala macam. Jadi ini di bawah berpindah-pindah dari bergerilya lah pokoknya ya, seperti itu. Jadi dibawa dan pernah juga dikibarkan pada masa perjuangan tahun 45 dan di sini depan sini 45 sampai 50. Di mana ya? Di Kabupaten Datu Dua Musirawas. Ya, kalau dulu kan ini kan masih kabupaten ya, belum kota Belum, jadi di sini. Dan dulu juga di sini sebagai markasnya pusat lah ya. Pemerintahan Kabupaten Musirawas kalau di sini dulu. Jadi berpindah-pindah juga. Jadi seperti itu bendera yang dikibarkan juga. Yang pertama kali dikibarkan waktu merdeka seperti itu sebenarnya khusus di Lubuk Linggau ya, seperti itu tahun 45. Oke, itu sebentar sejarah bendera. Banyak dari mana nih? Boleh dari mana Pak? Bisa dijelaskan satu-satu. Kalau ini kalau ini kita lebih kepada kajian foto ya. Ini fotonya Muhammad Isa sama pihak dari RI. Ini waktu Belanda nyerang Indonesia kan sempat ada perjanjian. Kalau di sini lebih ke perjanjian KMB seperti itu kan. Jadi sebelum perjanjian itu ada kesepakatan dulu untuk menyerahkan Sumatera Selatan kepada pihak Indonesia. Karena dulu waktu Belanda nyerang Indonesia, Sumsel ini masuk bentuk semacam daerah juga dalam Belanda juga, bentuk daerah sendiri, dipecah-pecah gitu kan, dipecah-pecah bentuk kayak daerah sendiri gitu, macam negara bagian gitu kan. Itulah di sini negara Sumatera Selatan waktu setelah pengawal kedaulatan akhirnya dikembalikan ke pihak Indonesia seperti itu. Kalau yang ini sama, kalau ini sebagai bukti dari penyerahan itu tadi. Jadi para pemuda itu berhasrat untuk segera menurunkan bendera negara Sumsel tadi. Ya udah nggak mau lagi dalam belenggu Belanda seperti itu kan. Ya beramai-ramai menurunkan bendera tersebut. Pada zaman
Belanda. Nah, inilah Koperasi Meja Bundarnya tadi KMB. yang berada di Den Haag Belanda, penyerahan kedaulatan kan. Inilah yang dilakukan oleh pihak RI. Kala itu ada Muhammad Hatta, Sultan Hamid, dan siapa lupa juga siapa namanya. Nah, ini bukti foto-foto penyerahan negara Sumsel ke pihak Indonesia. Seperti ini gambarnya. Lanjut. Oke. Ini pengakuan ya. Ya, ini lebih narasinya seperti ini. Ya, ini kan ada berapa negara bagian, 7 termasuk Sumsel, akhirnya dikembalikan ke semua ke Indonesia. Oke. Kita ke posisi. Nah, ini namanya landmine ya. Itu semacam granat yang bisa kita ledakan dari jauh. Ini fungsinya untuk meledakkan semacam tebing, jembatan, bisa juga mungkin jalan atau gimana, atau jembatan semacam gitu kan. Jadi ini fungsinya untuk menghambat laju Belanda. Karena Belanda kan waktu mau menuju ke sini itu kan dia lewat yang namanya jalan-jalan gitu kan, segala macam. Jadi biar menghambat Belanda untuk ke Linggau ya, makanya ya jembatan, tebing segala macam dihancurkan menggunakan ini. Ya, landmine, granat landmine namanya. Jadi ada semacam kabel gitu kan, tarik di remote, jedar nembak gitu kan. Kalau ini namanya meriam kecepek. Meriam kecepek ini sangat terkenal di Bengkulu kala itu. Jadi memang digunakan untuk melawan Belanda juga. Jadi memang semacam apa ya, kok zaman dulu itu mainan juga yang bisa di apa tuh, bedil apa nama gitu kan. Jadi kasih mesiu di sini untuk meledakkan juga. Jadi untuk melumpuhkan musuh juga, bisa untuk mobil segala macam gitu kan, orang juga sampai bisa juga. Daya ledaknya cukup tinggi juga, bisa melukai orang, bisa melukai itu juga. Seperti itu. Nah kalau ini apa namanya, pelontar besi, cuma nggak ada ininya, nggak ada mesinnya. Kalau ini rantai, ini digunakan di daerah Rupit sana, di daerah di Sungai Rawas untuk penghadang kapal. Jadi ketika Belanda masuk, agar nggak masuk ke pedalaman, jadi orang-orang di sana membentangkan rantai agar kapal-kapal yang dilakukan pelayaran Belanda tadi, biar nggak belayar masuk ke pedalaman dengan adanya rantai itu, dia nggak bisa lewat. Karena ini ada di sini terangannya di Rawas. Ini sebenarnya koleksi zaman mesin tik. Ini peti besi ya, karena memang sejatinya dulu belum ada tas untuk nyimpan koper atau apa kan. Jadi untuk menyimpan semacam dokumen, sempat juga nyimpan peluru juga, amunisi juga ini kan. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Oh, ini semacam replika dari pesawat Curen. Ini buatan, ini memang sengaja dibuat karena untuk menggambarkan yang ada di sini. Karena aslinya sudah tidak bisa kita deskripsi karena ini gambar aslinya, dan ini pecahan-pecahannya. Karena kala itu sempat jatuh di daerah sana, hancur. Hancur. Jadi puing-puing yang bisa kami dapatkan ya kami bawa ke sini seperti ini. Iya, tinggal puing-puingnya lagi, ada semacam apa nih, bangkai pesawat apa namanya nih. Iya, sisa-sisanya lagi di sini untuk menggambarkannya ini. Oke. Nah ini banyak. Nah ini khusus yang ada di. Ini kapten pilotnya atau apa nih? Kalau yang mana? Yang ini? Yang ini? Enggak. Kalau yang ini para anggota Batalion Bukit Sulap. Karena batalion ini memang dibentuk ketika Belanda sudah mau masuk ke Lubuk Linggau. Jadi dibentuklah sebuah batalion yang dinamakan Batalion Bukit Sulap untuk membantu tentara-tentara yang lain dalam melawan Belanda. Inilah orang-orangnya. Ada Usman Bakar, Animan Ahed, ada Sulaiman Amin, dan yang menjadi komandannya adalah ini, Wahab Sorobu, yang menjadi komandan Batalion Bukit Sulap. Karena memang Batalion Bukit Sulap termasuk dalam sektor Palembang Utara. Dialah yang melawan Belanda juga, mempertahankan Linggau supaya nggak dijatuh sama Belanda.
akhirnya juga Belanda juga jatuh juga. Tokoh Iya, yang cukup ini ya. iya cukup dikenal juga. Iya, Heeh. yang memperjuangkan. Iya, seperti ini. Oke, udah habis. Mm-mm. Kalau ini lebih ke, oh ini sekedar pajangan aja, karena kan memang zaman dulu kan, Belum sering. iya, bambu runcing. Kita belum ada yang namanya ini, jadi ya inilah alat satu-satunya yang bisa kita senjata zaman Belanda, meskipun sangat kalah dengan senjata Belanda yang memang pakai senjata modern kan, pistol segala macam, sehingga menimbulkan banyak korban juga dan segala macam seperti itu. Nah, sahabat pemirsa, itulah tadi sejarah singkat mengenai peninggalan Museum Sukos Garuda Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Sedikit bertanya lagi nih Bang, mengenai pengelolaan sendiri di museum ini, apakah ada dari pemerintah atau bagaimana? Iya, memang dulu Sukos ini kan naungannya ada yayasan. Oh, Yayasan itu kan memang beberapa orang juga yang mengelola ini, dan itu masih belum bisa kita katakan memang belum layak gitu kan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin itu sudah mulai ada perhatian dari provinsi. Oh, dari provinsi. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel kan, melalui Museum Negeri Sumatera Selatan, yaitu Balaputra Dewa. Inilah penampakannya sekarang dibanding dulu. Itu masih belum bisa kita katakan museum karena memang belum tertata ya koleksinya gitu kan, masih semua foto dipajang semua gitu. Ini dulu belum ada yang namanya banner ini, belum ada narasi, belum ada. Jadi tahun ini, maksud tahun ini juga itu terus pokoknya terus direhab, di koleksinya juga ditambah juga gitu kan, dan apa-apa juga diperbaiki juga gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sudah ada perhatian, yaitu provinsi itu tadi, provinsi melalui museum negeri kan, dan adanya mereka juga alhamdulillah ya pengunjung juga bisa kita kan meningkat juga kan. Jadi pengelolaan sendiri dari pemerintah juga ya? Iya. Oh, jadi dikelola langsung Iya, oleh pemerintah provinsi. Enggak, kita provinsi Linggo enggak, karena memang ini adalah aset provinsi. Oh, aset provinsi. Jadi provinsi lah yang berhak untuk mengelola museum ini, seperti itu. Ini untuk objek museum ini apakah terbuka untuk umum atau tertentu saja? Iya, museum ini memang terbuka untuk umum dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Memang kita memang belum memberlakukan tiket ya, karena memang masih baru. Jadi kalau memang sudah ada pergub, ya mungkin kita ada tiketnya. Kalau sekarang enggak, belum. Lagi free. Ya, lagi free. Kalau memang ingin ke sini ya silakan gitu kan, untuk belajar bareng gitu kan, seperti itu. Nah, sahabat pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Bapak Barlian mengenai museum. Jadi tunggu apa lagi buat sahabat pemirsa dimanapun Anda saja berada, kalau ingin berbagi pengetahuan atau ingin menggali pengetahuan tentang sejarah yang ada di Kota Lubuk Linggau mengenai Sukos Garuda Sriwijaya ini, silakan berkunjung ke sini. Untuk sementara waktu masih di free ya, gratis. Nah, kemungkinan untuk selanjutnya ke depannya mungkin ada kebijakan lagi ya. Oke, sahabat pemirsa, sekarang saya sedang berada di lokasi Museum Sukos Garuda Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Nah, kebetulan di belakang saya ini ada kereta uap. Nah, kereta uap mungkin sedikit akan dijelaskan oleh Bapak Barlian mengenai kereta uap ini. Mungkin banyak tentang sejarah panjang ya mengenai perjuangan para pahlawan zaman dahulu kala. Nah, kira-kira seperti apa, Bang? Ya, ini sebenarnya lokomotif kedua. Ini memang lokomotif sisa-sisa memang Belanda dulu juga yang pernah ada di Sumsel. Cuman satu-satunya juga yang berada di Lubuk Linggau pada kala itu. memang Ini satu-satunya iya, Lubuk Linggau. Ini merupakan peninggalan Belanda. Karena tahun kita lebih ke masalah lagi ya, tahun 1933 itu ya ini pertama kali berangkat dari Palembang ke Tapati sampai ke Lubuk Linggau di sini. Kala itu Lubuk Linggau setelah itu belum menjadi kota ya, belum jadi kota. Namun kala itu masih Muara Beliti kalau dulu. Oh, dulu masih Muara Beliti. Itulah daerahnya namanya Onder-Onderling Musikulu. Itulah daerah teritorial Belanda di Lubuk Linggau. Akhirnya yang sebelumnya dari Muara Beliti pindah ke Lubuk Linggau. Nah, waktu peresmian itulah kereta api ini dari Palembang ke Lubuk Linggau pada tahun 33 itu.
Jadi dari Palembang itu Iya, dibawa dibawa ke sini. atau karena dia udah rusak di Linggau? Enggak, karena memang dia Pusatnya sebagai di sini ya. iya, karena ini memang sebagai lokomotif penarik gerbong ya, gerbong apa namanya itu penumpang. Gerbong kalau batubara enggak, dia bukan ini. Kalau batubara dia ada lagi. Berarti ini khusus Ini khusus aja? penumpang. Memang lokomotif memang peninggalan Belanda juga untuk menarik barang-barang juga gitu kan, barang-barang kayak semacam perkebunan gitu kan. Jadi memang pusatnya dulu Belanda itu membangun objek-objek vital di sini, semacam kebun karet di Belalau, terus air ketuan sana ada kebun karet gitu kan. Jadi diangkatlah dalam gerbong barang, ditariklah menggunakan lokomotif ini. Oke. Seperti itu. Ini berarti udah lama ya? Masih Udah. nyala nggak ini kira-kira? Udah nggak nyala karena memang ada katup uap juga, jadi itu sudah nggak bisa dinyalain lagi karena memang sudah nggak layak lagi karena udah lama bener kan. Alat juga udah nggak ada lagi Alatnya karena udah nggak ini ada kan memang ini kan buatan Jerman. Buatan Jerman kala itu memang kala perang dibelilah oleh Belanda untuk kebutuhan yang ada di Indonesia untuk penarik gerbong tadi. Jadi sudah nggak ada lagi alatnya, jadi sudah bocor, banyak bocor, jadi nggak bisa lagi kita dipakai. Karena bahan bakar juga batu bara kan, apalagi sekarang masih agak susah juga didapatkan apa gimana kan, jadi nggak bisa lagi kita gunakan seperti itu. Nah, itulah tadi mengenai sejarah singkat tentang kereta uap yang ada di gedung Sukos Garuda Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya kita akan ke sebelah sana, sahabat Mirsa, karena di sana ada Mobil Jeep peninggalan Willys. mobil Jeep Willys. Wow, ini kayaknya udah lama saya antik ya. Nah, sahabat Mirsa, sekarang saya sedang berada di tempat mobil Jeep Willys. Jeep Willys ini, kira-kira sejarahnya seperti apa nih, Bang? Kalau mobil ini sebenarnya panjang juga kisahnya, Panjang karena juga beberapa tokoh-tokoh pahlawan Sukos juga terutama memang memakai mobil ini dari perjalanan panjang dari sampai Lampung sana sampai ke Aceh juga. Karena memang ini dibuat dikhusus untuk kendaraan perang ya. Jadi untuk mencapai daerah-daerah yang dituju menggunakan mobil ini. Dan mobil ini nggak apa ya, lebih sering digunakan untuk melewati hutan. Karena Akagani kala itu mendapatkan mobil ini dari Semon Gaharu ya, dari Lampung. Iya. Dia dapat mobil ini, dia nggak mungkin lewat jalan raya karena jalan raya itu Belanda sudah menguasai Indonesia. Melewati hutan-hutan. Jadi belakang. melewat hutan, melewat sungai, melewat perkebunan warga juga, melewat bukit barisan juga. Jadi penumpangnya nggak terlalu banyak. enggak, karena memang cuma beberapa aja kan. Jadi memang didesain khusus untuk melewati hutan belantara, perkebunan, rumah-rumah rakyat, menyeberangi sungai. Dan juga kalau ketemu sungai juga, ini digotong, bukan digotong ya, dimasukkan dalam semacam kayu gitu kan, ditarik rame-rame menggunakan tali oleh para masyarakat di sana untuk biar bisa lewat. Karena kalau yang menggunakannya banyak semua. enggak juga, ada beberapa. Yang pertama itu Akagani yang menggunakan ya, yang sempat kita sebutkan di andalan tadi, seorang tokoh militer sipil juga. Dan juga ada sempat Muhammad Isa juga yang menggunakan sebagai gubernur muda Sumatera Selatan. Oh, pernah juga. Berarti cuman ini masih nyala waktu kemarin ya? iya, ini lebih seringnya waktu zaman perjuangan juga sih, revolusi fisik ya, 45 sampai 49 ini masih aktif. Iya. Masih aktif untuk ekspedisi juga sampai ke Muhammad Isa dari Palembang sampai ke sana, Curup sana, bolak-balik gitu kan. Kala itu Curup sebagai ibu kotanya, ibu kota pemerintahan dari Linggau, sementara pindah ke sana dulu, pindah ke Curup. Pindah dia ya. Pemerintahan Lubuk Linggau itu pindah ke Curup. Jadi untuk balik-balik jadi menggunakan ini. Ada juga satu lagi itu Kapten Saroengsong, kaptennya Alri, Angkatan Laut Sukos ya, Angkatan Laut Sukos kala itu. Dia menggunakan ini juga waktu ada pertemuan atau apa gitu di daerah Mandiarur sana. Dia menggunakan mobil ini. Seperti itu, panjang juga kisahnya. Oke, Seperti itu. Demikianlah sahabat Mirsa mengenai sejarah perjalanan mobil Jeep Willys. Itu perjalanannya dari Ya, ini sekedar gambaran aja. gambarannya. Cuman ini ini sekedar apa ya, sekedar gambaran Kiasan aja. kiasan lah intinya, seperti itu. Enggak asli, enggak. Biasan perjalanan. Iya, Oke, terima kasih buat sahabat Mirsa yang sudah tetap stay menyaksikan channel YouTube Jadi SD. Sampai jumpa lagi dan jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan saya di Jejak Wisata episode selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.